Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada materi kita kali ini, yaitu statistika pada bagian kedua. Jadi pada bagian kedua ini kita akan membahas jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah menyajikan tabel distribusi frekuensi relatif dan menyajikan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ya, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, jadi tabel distribusi frekuensi dapat dibedakan menjadi tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif, yang nanti masing-masing kita akan bahas secara terpisah. Nah, baiklah, tabel distribusi frekuensi relatif. Yang pertama ya, jadi tabel distribusi frekuensi relatif adalah tabel yang dibuat dalam bentuk persentase. Sehingga bisa kita rumuskan FR sama dengan FI dibagi jumlah FI dari I sama dengan 1 sampai N dikali 100%. Di mana FR adalah frekuensi relatif, FI adalah banyaknya frekuensi, jumlah, jadi ini sigma Fi sama dengan atau adalah jumlah seluruh frekuensi. Dari perumusan ini dapat dilihat bahwa tabel distribusi frekuensi relatif merupakan tabel distribusi frekuensi yang berisikan nilai-nilai hasil bagi antara frekuensi kelas dengan jumlah pengamatan yang terkandung dalam kumpulan data yang berdistribusi tertentu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Dari tabel distribusi frekuensi ini tentu dapat dibuat suatu tabel distribusi frekuensi yang mencantumkan frekuensi relatif untuk masing-masing kelasnya, yaitu dengan cara menambahkan kolom berikutnya seperti yang terlihat pada layar. Bagaimana menemukan frekuensi relatif? Dari rumus yang diberikan tadi, berarti bisa kita tulis 2 dibagi, jadi kita jumlahkan dulu ini ya, karena tadi sigma ini ya jumlahnya 30. Jadi pada kelas 1 berarti 2 ini ya frekuensinya dibagi jumlah 30 dikali 100%. Nah, ini kalau dibulatkan hasilnya adalah 6,7%. Pada kelas 2 bisa kita tulis ini frekuensinya 7, berarti 7 dibagi jumlahnya berapa? 30 kali 100%. Ini sama dengan 23,7%. Ini juga pembulatan ya. Pada kelas ketiga frekuensinya adalah 10, berarti 10 dibagi jumlahnya 30 dikali 100% sama dengan 33,3%. Dan yang berikut bisa kita tulis 8 dibagi 30 kali 100% sama dengan 26,7%. Dan yang berikut pada kelas berikutnya yaitu 3 ya, frekuensinya berarti 3 dibagi 30 kali 100% sama dengan 10%. Jadi sederhana saja seperti kelas 1 ini 2 kali 100, 200 dibagi 30. Atau kita sederhanakan juga boleh, hasilnya dengan ini adalah pembulatan. Nah, kalau ini kita jumlah hasil-hasil ini, tentu hasilnya 100% ya. Jadi kalau teliti dan benar pembulatannya itu diperoleh 100%. Ya, itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Dan yang berikutnya kita bisa masuk poin kedua, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif ini terbagi dua. Ada tabel frekuensi kumulatif kurang dari, dan bagian B nanti frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi FK ini adalah frekuensi kumulatif. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif ini merupakan tabel distribusi frekuensi yang berisikan frekuensi kumulatif atau frekuensi hasil akumulasi.
bisa kita jelaskan bahwa frekuensi kumulatif adalah frekuensi yang dijumlahkan, yaitu frekuensi suatu kelas dijumlahkan dengan frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, ini tadi datanya ya, data yang kita peroleh dari frekuensinya itu, tabel distribusinya. Nah, bagaimana membuat tabel frekuensi kumulatif kurang dari? Mari kita perhatikan. Seperti yang terlihat di layar ini. Jadi datanya ini tadi FK kurang dari. Tentu yang pertama kurang dari, ini diperoleh ya. Jadi tepi bawah kelas itu tadi sebelumnya itu kita pernah pelajari, yaitu BBK dikurang 0,5 atau batas bawah kelas dikurang 0,5. Jadi 160 dikurang 0,5, 159,5. Berapa angka yang diperoleh dari kurang dari 159,5 ini? Berapa frekuensinya? Coba diperhatikan data yang ada. Tidak ada ya, berarti kita tulis 0. Tidak ada frekuensi di bawah 159,5. Nah, selanjutnya kelas berikut, nah ini 165, kelas kedua, berarti bisa kita tulis 165 kurang 0,5 diperoleh 164,5. Jadi kurang dari atau sama dengan 164,5. Berapa frekuensi kumulatifnya? Adalah 2. Jadi kurang dari 164,5 diperoleh 2. Dari mana 2 ini? Dari sini tadi ya. Nah, berikutnya lagi, jadi dari 170 ini kita kurang 0,5 untuk menemukan FK kurang dari. Ini ya, jadi kurang dari atau sama dengan 169,5 adalah, ada berapa banyaknya? Nah, kita lihat ada 9. Dari mana ini 9? Tadi kan 2, ini ya. 2 tambah 7, 9. Nah, selanjutnya bisa kita tulis lagi datanya. Jadi 175 dikurang 0,5 itu 174,5. Jadi ini dibaca kurang dari atau sama dengan 174,5. Ada berapa? Nah, bisa kita lihat 19. Dari mana 19 tadi ini? Ya, ini kan 9 ya. Jadi 9 tambah 10, 19. Nah, begitu seterusnya. Jadi 179,5 diperoleh ini ya, 180 dikurang 0,5, 179,5 diperoleh 27. Nah, jadi 19 ditambah tambah 8 ya. Nah, selanjutnya kita ambil yang terakhir ini, tepi atas kelas. Nah, tentu kalau tepi atas kelas itu kan ditambah. Rumusnya 184 tambah 0,5. Berarti 27 tambah 3 sama dengan 30. 30 tadi jumlahnya ini frekuensinya ya. Nah, sudah ketemu. Jadi saya ulang, kurang dari 159,5 itu kalau dilihat datanya ini tidak ada ya. Berarti kita tulis 0. Kemudian frekuensi yang kurang dari 164,5 ada berapa? Ada 2 ini ya. 2 ini yang pindah ke sini. Selanjutnya kurang dari atau sama dengan 169,5 adalah 9. Nah, dari mana itu? Ya 2 tambah 7, 9. Kemudian berikutnya ya 9 tambah 10, 19. 19 tambah 8, 27. 27 tambah 3, 30. Berarti sudah benar cara kita karena jumlah frekuensi tadi ini ada 30. Ya, untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Sehingga bisa kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ini ya. Nah, tadi ini jadi kita ambil ini, jadi yang 0 ini kita langsung pindahkan saja 2, 9, 19, 27, 30 ini ya. 2, 9, 19, 27, 30. Nah, ini tabel distribusi untuk frekuensi kumulatif kurang dari. Selanjutnya kita masuk di poin B, yaitu ada tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari atau FK lebih dari ya. Nah, data pertama kita kan ini tabel distribusi kita. Sekarang bagaimana membuat FK lebih dari? Nah, mari kita perhatikan di layar. Ya, jadi data lebih dari ya tentu simbolnya juga berubah ya notasinya. Lebih dari atau sama dengan ini saya pindahkan tadi yang sebelumnya itu.
yang sebelumnya kita punya itu. Jadi 159,5, 164,5 ya sama yang sebelumnya ya. Lebih dari. Nah, ada berapa banyaknya data yang lebih dari 159,5? Ada berapa ini kan lebih 159,5 semua ya. Nah, berapa jumlahnya tadi ini? Ada 30. Nah, kemudian ada berapa banyaknya data yang lebih dari 164,5? Nah, tentu kan 164,5 ya tidak termasuk ini ya. Berarti 30 kurang 2 diperoleh 28. Nah, begitu seterusnya. Jadi lebih dari atau sama dengan 169,5. Nah, lebih dari 169 berarti tidak termasuk ini ya. 7 tidak termasuk juga, berarti 28 dikurang 7, 21. Nah, 174,5, 21 kurang 10, 11. Nah, kemudian lebih dari atau sama dengan 179,5. Ada berapa banyaknya? 179 ini ya, yang lebih dari ini. Berarti tidak masuk 8. Nah, berarti 11 kurang 8, 3. Ada berapa banyaknya data yang lebih dari atau sama dengan 184,5? Nah, tentu tidak ada ya, berarti 3 kurang 3, 0. Ya, jadi saya ulang kembali. Jumlah keseluruhan data yang lebih dari 159,5 itu ya ini ya. Jumlahnya adalah 30. Jadi 30 kurang 2, 28. 28 kurang 7, 21. 21 kurang 10, 11. 11 kurang 8, 3. 3 kurang 3, 0. Nah, itu ya. Jadi itulah cara menetapkan frekuensi kumulatif lebih dari. Sehingga tabelnya bisa kita tulis seperti yang nampak di layar. Nah, ini tadi. Jadi tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini bisa kita tambahkan kolom. Nah, diperoleh dari sebelumnya tadi ini berapa? 30, 28, 21, 11, 3. Jadi nolnya tidak perlu kita ambil ya. Ya, sehingga terlihat seperti ini. Jadi kalau benar itu sama hasilnya ini. Ya, saya kira begitu penjelasan singkat tentang jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Jadi pada dasarnya ada dua tadi, yaitu tabel distribusi frekuensi relatif, dan yang kedua tabel distribusi frekuensi kumulatif. Kumulatif ini terbagi dua, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan ada frekuensi kumulatif lebih dari. Saya kira begitu penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.